Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan atau rumus pada lensa ya, persamaan antara jarak fokus, jarak benda dan jarak bayangan. Pada lensa berlaku 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Jadi F itu adalah jarak fokus, S itu jarak benda, dan S aksen itu jarak bayangan. Jadi seperjarak fokus sama dengan seperjarak benda ditambah seperjarak bayangan dengan ketentuan sebagai berikut. F bernilai positif untuk lensa cembung karena bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Kemudian F bernilai negatif pada lensa cekung karena bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Jadi, jika ada soal dengan diketahui jarak fokusnya, maka di perhitungan diberi harga positif untuk lensa cembung dan diberi harga negatif pada lensa cekung. Itu untuk jarak fokusnya atau F. Kemudian yang kedua, perhatikan untuk jarak bayangannya. Jarak bayangan atau S aksen diberi nilai positif ketika bayangan terbentuk di belakang lensa dan bernilai negatif ketika bayangan terbentuk di depan lensa. Gitu ya. Jadi, lensa cembung disebut lensa positif dan lensa cekung disebut lensa negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Yang pertama, soal tentang lensa cembung, yaitu menghitung jarak fokus lensa. Perhatikan, sebuah benda, ini benda diletakkan di depan lensa, menghasilkan bayangan seperti gambar berikut ini. Diketahui dari gambar ini, 20 cm ini adalah jarak benda, S 20 cm. Sedangkan 30 cm ini adalah jarak bayangan, S aksen 30 cm. Ditanya jarak fokus atau F. Maka kita jawab, kita tuliskan rumus persamaannya, 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Sama dengan 1/20 ditambah 1/30. Kita selesaikan penjumlahan pecahan berikut ini dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 20 dengan 30 diubah menjadi 60. Maka yang 1/20, 20-nya dikali 3, maka satunya juga dikali 3. Demikian pula yang 1/30, jadi 2/60. Berikutnya kita tambahkan 3/60 tambah 2/60 sama dengan 5/60. Kemudian jarak fokusnya F dibalik, 60/5 sama dengan 12 cm. Jadi yang betul jawabannya adalah C. Berikutnya yang nomor 2, silahkan dikerjakan dan silahkan bisa dijawab di kolom komentar jawabanmu benar atau salah. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, soal tentang lensa cembung. Masih ya, tapi ditanyakan letak bayangannya. Jadi diketahui suatu benda diletakkan di 12 cm di kiri lensa cembung yang memiliki jarak fokus 16 cm. Letak bayangannya adalah titik-titik. Di sini diketahui 12 cm itu adalah jarak benda dan jarak fokusnya adalah 16 cm. Maka kita tuliskan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen.
1/16 sama dengan 1/12 ditambah 1/s aksen. Maka untuk menghitung 1/s aksen ini dipindahkan ke ruas kiri sehingga tanda operasi hitungnya menjadi negatif. 1/16 dikurangi 1/12. Maka 1/s aksen sama dengan disamakan penyebutnya 16 dengan 12 menjadi 48. Nah, jadi yang 16 ke 48 dikali 4 maka jadinya 4/48 sorry. Yang 16 ke 48 dikali 3 jadi 3/48 dikurangi yang 1/12 jadi 4/48 sama dengan 3 kurangi 4 negatif 1/48 sehingga S aksennya dibalik negatif 48/1 atau negatif 48 cm. Jadi kalau di sini bendanya itu di kiri tandanya positif, maka bayangannya dibalik. Bayangannya kalau negatif berarti itu yang di kiri. Maka ini ada di kiri. Maka jawabannya adalah A. 40 cm di kiri lensa. Berikutnya soal tentang lensa cekung. Perhatikan, sebuah benda diletakkan 6 cm di depan lensa cekung. Jadi diketahui jarak bendanya 6 cm. Yang jarak fokusnya 9 cm. Jarak fokusnya 9 cm. Ingat yang sudah saya jelaskan di depan, untuk lensa cekung itu F-nya diberi tanda negatif. Jadi di sini ada negatif 9 cm. Begitu ya. Nah, jarak bayangan dari lensa adalah titik-titik. Maka kita bisa menjawab 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan di sini 1/negatif 9 sama dengan 1/6 ditambah 1/S aksen. Sehingga kita bisa menuliskan 1/S aksen sama dengan ini 1/6-nya pindah ke ruas kiri menjadi dikurang gitu ya. Jadi negatif 1/9 dikurangi 1/6. Kita samakan penyebutnya menjadi per 36 ya. Ini negatif 4/36 dikurangi 6/36 sama dengan negatif 10/36. Sehingga diperoleh S aksennya dibalik 36 per negatif 10 sama dengan negatif 3,6. Jadi jarak bayangan dari lensa adalah 3,6 cm. Tanda negatif di sini adalah letaknya ada di belakang. Di depan lensa cekung begitu ya, yang mana sifatnya maya. Oke. Jadi bendanya ada di depan lensa, maka bayangannya juga ada di depan lensa cekung itu. Jadi tandanya negatif. Sama seperti yang di sini tadi ya, di atas ini. Berikutnya nomor 5. Bayangan dari sebuah benda yang diletakkan 24 cm dari lensa cekung berjarak 8 cm dari lensa. Jarak fokus lensa itu adalah titik-titik. Jadi diketahui jarak benda 24 cm. Kemudian jarak bayangannya 8 cm.
Pada lensa cekung, ingat jarak bayangan diberi tanda negatif, sehingga kita bisa menghitung jarak fokus lensa dengan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Jadi 1 per F sama dengan 1 per 24 ditambah 1 per negatif 8. Maka kita selesaikan 1 per F sama dengan diubah ke per 24. 1 per 24 dikurangi 3 per 24, hasilnya negatif 2 per 24. Maka F-nya sama dengan negatif 24 per 2 sama dengan negatif 12 cm. Maka jawabannya adalah B. Demikian pembahasan soal tentang lensa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.